Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka safari adat ini untuk mau menjelaskan secara singkat tetapi menyentuh karena kesiapan kita dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di tahun 2020. Dan tidak membuang waktu, kami persilakan Bapak Wali Kota Tual untuk menjelaskan memberikan arahan umum, baru nanti selepas itu kami jelaskan tentang tata cara pemilihan kepala desa. Pada Bapak Wali Kota yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para staf ahli yang saya hormati, Pak Kadis PMD, Kepala Badan Keskompol yang mewakili PLT bagian hukum, Pak Komandan Satpol PP, Pak Camat, Pak pejabat kepala desa TAM dan seluruh perangkat desa, ketua BPD dan seluruh anggota BPD, Bapak Imam beserta takmir masjid yang berkenan hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, marilah sama-sama kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita boleh berjumpa berkumpul di sini karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berkeyakinan sungguh bahwa mudah-mudahan TAM ini tidak ada masalah. Kita punya kunjungan kerja ini ada beberapa tujuan yang menurut kami sangat mulia. Di mana dulu saya dan Pak Usman Tamngi, Wakil Wali Kota, pada saat kampanye berjanji untuk mau melestarikan kembali adat. Dan pengamatan kami TAM ini sudah puluhan tahun. Tadi saya renungkan beberapa bait lagu tadi itu, walaupun tidak saya pahami secara keseluruhan, tapi beberapa potongan kalimat dari lagu-lagu tadi itu saya hafal. Katanya ambus putih menaruh kaihu, lalu rat lor robai ini sudah sekian tahun tenggelam, artinya tidak ada. Waktu perlombaan belang kemarin pada tahap 1 atau gelombang pertama juara 1 dengan menyebut Raskat Lor Lobai, saya tanya itu dari mana, bilang dari TAM. Saya teringat memang raja di TAM ini sudah lama. Kenapa kita berkunjung hari ini? Sebenarnya banyak hal yang kami mau sampaikan. Pemerintahan ini hanya kita sampaikan kaitan dengan regulasi atau aturan main, instrumen tentang persiapan pilkades. Jadi perangkat undang-undangnya atau peraturannya, misalnya penentuan perda tentang Raskat, perda tentang BSO, Badan Sendiri Ohoi, perda tentang pengakuan desa adat, perda tentang tahapan pemilihan kepala desa sampai pelantikan. Kita seputar itu. Yang perlu kami sampaikan di sini bahwa perda itu ada salah satu pasal mengamanatkan tentang persyaratan calon kepala desa harus mendapat rekomendasi dari raja. Masalah adalah khususnya TAM ini belum punya raja. Lantas nanti siapa yang merekomendasikan? Karena itu pikiran kami, mari kita duduk sama-sama tanai umudrat, testu bijante, tanai hawurat, untuk kira-kira siapa yang menjadi raja. Jadi raja dulu, baru tahapan berikut adalah pemilihan kepala desa. Berikutnya tahun 2019 ini harusnya ada sekitar 17 atau belasan desa mau pilkades. Anggaran kita sudah sediakan waktu itu. Tapi karena ada edaran Menteri Dalam Negeri bahwa tahun ini ada beberapa hajatan nasional seperti pileg dan pilpres.
maka oleh Menteri Dalam Negeri menganggap pilkades di seluruh Indonesia itu sangat berpotensi konflik, pro dan kontra itu pasti. Maka disuruh untuk semua daerah dalam menghadapi pilkades ditunda ke 2020. Atau kalau ada yang melaksanakan sebaiknya setelah pileg dan pilpres. Kembali kepada tadi, kenapa kita mau sampaikan ini penting buat ketumpung generasi muda ini. Karena adat ini menurut penilaian kami sudah mulai terkikis dari waktu ke waktu, akui atau tidak. Hampir desa itu sudah sulit dikendalikan karena tidak ada yang ditokohkan. Semua orang mau jadi tokoh. Tidak ada yang nurut, tidak ada yang patuh, tidak ada dengar-dengaran. Karena itu segera harus kita hidupkan kembali raja itu. Raja juga menurut pemerintahan kami hari ini tidak sekedar kita bentuk raja, tapi wibawa raja itu juga harus kita berupaya untuk di tengah-tengah mata masyarakat adatnya itu punya power, punya pengaruh, supaya dia itu menjadi kudwah, panutan, teladan. Jadi tafur pimpinan ONU itu syarat utama situ. Jangan sekedar karena ADD dan DD lalu kita kejarnya di situ, sekedar kejar fasilitas. Tapi pembawaannya bagaimana? Moralnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Track recordnya, catatan-catatannya bagaimana? Itu penting, karena ini bicara pemimpin. Pemimpin itu harus menjadi contoh, menjadi kudwah, menjadi panutan. Gitu. Ibadat naat waktuan limpet itu penting, itu persyaratan pertama. Sebagai Muslim, lihatlah pemimpin Rasulullah, inter dunia dan inter akhirat. Itulah pemimpin. Jadi ambaleri kita singkat saja, nanti urung rembut soal adat, nanti besok ada saran berkembang, kita prinsipnya menampung. Dan hari ini raja-raja tidak hadir, karena hari ini bersamaan dengan pelantikan Raskap Tirkes Ibrah. Jadi saya dengan Pak Wakil kita bagi tugas, Pak Wakil hadir di sana dan seluruh raja terpaksa tidak hadir di sini karena hari ini ada berlangsung pelantikan raja di Ibrah. Jadi Her Naim Ketum punya perjalanan ini supaya kasih pemahaman buat masyarakat. Nanti sebentar dari bagian hukum juga gambaran singkat saja tentang 4 buah rancangan peraturan daerah yang sedang dievaluasi di gubernur sekarang. Lah nanti perda itu tentang pengakuan adat, maka jabatan-jabatan adat dulu yang ada di semua desa itu akan kita hidupkan kembali. Marina, Soawa, Seniria, Atiba, Modima itu semua diakomodir. Tapi perlu saya sampaikan di sini, menurut jauh kakai, Tanat Evawi, seluruh desa itu sebenarnya semua marga sudah dibagi habis. Oleh saya emang memiliki BPN. Seluruh DKI ini semua desa, seluruh marga sudah dibagi habis untuk jabatan-jabatan yang ada di desa. Mbaro jabatan Mor Agam, Leb memberir, Hatib memberir, Modim memberir, Muazim memberir, itu semua sudah ada. Marin Anbe, Soal Anbe, Kepala Desa Anbe, Rat Anbe, itu sudah ada. Kita tidak boleh melihat kepada sedikit atau banyak. Penduduk di situ mayoritas atau minoritas, bukan. Kita harus cenderung kepada siapa yang punya hak. Saya ambil contoh. Desa Fer sebagai desa induk Raskap Tubabiam Lim yang membawahi 26 desa. Amyante biasa memang rahayaan.
tapi rahayaan iri ngentel. Rahayaan sades, rahayaan bemam, rahayaan farfar. Yang sekarang ros farfar, pit farfar itu sebenarnya bukan marga itu. Dompu marga sesungguhnya raha rusun. Tapi pakri teten memang untuk dompu marga. Lalu marga rina bemam iri rak. Ya karena ini ablahamit re, ablahamita terima asisa selameta. Karena terang rati anak hawana sama putra jadi. Ini rinan amilin sades i amam led. Kita punya imam. Tetapi dalam sekian generasi karena ada datang Wamajenus dengan marga Seknun, Josan Seknun, Arbar siar agama mamar, hakar barbar dakwah juga. Tapi agama sebenarnya sudah ada dulu. Pintunya lewat teor, isu sini. Meramar her jabatan lalu Amam TTNI sudah serahkan jabatan imam. Dah dulu, dah kita bayangkan. Dulu orang tua-tua dulu tidak sekolah. Tapi kepatuhan, ketaatan, ketundukan luar biasa. Karena ratna naliman turni deh. Mangirianter mafor doka kedok untuk di kampung ini. Tapi her jabatan mah ayah ahorata tapi her jabatan agam. Mau raka had Abdul Muttalib sama Yusuf. Mudah-mudahan semua amalannya diterima oleh Allah. Amin. Mangloi haboro ra hakar tubur budok tetap pohoi tapi her jabatan agama. Kira-kira nyante sebet lalu ya anisung nenarno anea. Apa bok mah arban mah bantu untuk siar agama. Ya jabatan lebih sudah. Kasihlah imam. Kalau saya hitung imam itu turun ke saya sudah 7 generasi. Lalu almarhum bapak saya sebelum meninggal, saya sudah jadi wali kota belum lama beliau meninggal. Dia berwasiat kepada saya, kakak Haji Abu Hasan dan Abdul Wahid, Haji Abdul Wahid rahayaan sekarang. Nyartil midoki ini mamun ibat batma ini mah hak apa na lebe ini nyartil beneran mah wasiat ke inde. Adam mas iba muskol mo SAG hafal Quran balte meskin dok makam madin balte. Teten sudah sepakat untuk imam jatuh ke marga Seknun, jadi jangan coba-coba kemongkuri ini imam sampai hari ini. Nanti satu waktu Seknun punah, generasinya hilang di kampung, maka telusuri lagi. Mungkin dulu Seknunia bapakna, lalu kawin dengan Margo Hibui ka, Rumkel ka, Divin Ubun ka, kasih dong imam, bayangkan itu. Padahal sudah jatuh ke perempuan ini. Jadi amdok mutahan sampai hari ini. Kakak haji saya itu ya, tidak sombong, semua agama kuasai dia. Barzanji hafal dia. Doa-doa panjang pendek hafal dia. Tapi sepanjang Seknun ada di situ atau Ohibui di situ, dia tidak akan ambil alih. Begitupun raja. Raja tidak boleh ketong ganggu karena memang besar rahayaan. Tapi rahayaan mana yang dia punya? Ya itu yang harus punya. Jabatan raja di situ. Jadi sekali lagi, mari kita harus hayati apa yang sudah diletakkan oleh leluhur kita dulu, itu harus kita junjung, kita sanjung, kita hormati. Karena tetap adat, talanggar adat ini dimurket, tidak akan selamat. Dan apa yang kita perjuangkan pun tidak barokah, tidak bisa. Jadi mari sudah, kira-kira siapa yang dituakan di kampung ini, atau raja dulu ditelusuri siapa? Saya dengar-dengar memang saya cek informasi Raja Maghrib di Matuya TBHMA. Nanti sambil kita jalan, kita telusuri pihak-pihak mana yang bisa datang untuk tutur sejarah, lalu keduk temong atur sudah sapa-sapa, lalu mengakomodir sapa sekretaris desa, perangkat-perangkat desa, kaur-kaur apa supaya mengakomodir semua kepentingan. Bismillah jalan supaya dana-dana desa ini kita bisa manfaatkan maksimal mungkin. Itu pentingnya di situ. Jadi jabatan-jabatan itu coba telusuri. Generasi kita sekarang ini boleh kita sudah sandang sarjana dengan berbagai disiplin ilmu, tapi toraku
Bap mama yang memang bawa sekolah tapi orang dan imhubi baik mau jangan sampai berandal lu kamu tiada kita kehilangan sejarah. Mau orang nih kira-kira naik bawa makan kira bawa jabatan awoi kira-kira pilbe supaya itu ditularkan ke generasi diberikan bekal supaya jangan menjaga membendung membackup desa tadi. Begitu orang datang mau provokasi sana sini jangan mahal. Saya iramehayanan ubunit ma Bidafut tanain hukan buk nobel hak yang dingin kita sampaikan. Saya kira itu, dan untuk informasi dusun yang paling ujung itu Perda ini sudah disahkan, itu sudah otomatis status dusun dia sudah berubah. Alhamdulillah, jadi kita agak sedikit kalah dari Maluku Tenggara. Karena Tenggara punya total APBD sudah 1 triliun lebih, itu karena seluruh sudah status desa. Kita masih 11 dusun, insya Allah. Dusun sana, nanti dusun yang ini kita telusuri lagi. Lalu Pasir Panjang, Durawa, Pulau Ud, Fair, Watran, Lair Kemor. Saya kira itu, dan kita berharap nanti dalam babakan setelah panitia pilkades dibentuk, seluruh tahapan itu harus kita proses dengan saling menghadirkan hati dengan hati, supaya bapak-bapak di keamanan ini juga bisa terbantu deh. Kalau bikin ibadah juga, kalau marah juga Allah tolak, apalagi kalau tuh berinfak itu tidak ada punya arti apa-apa. Saya kira itu dulu. Siapa tahu ada yang mungkin tambah dari PND atau dari hukum dulu. Jadi ada desa adat nanti sebentar singkat-singkat saja bahasanya biar gampang masyarakat sini bisa paham. Ini dari hukum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya langsung saja yang saya hormati Bapak Wali Kota, kemudian staf ahli, pimpinan OPD, tokoh adat, tokoh masyarakat, camat, dan seluruh elemen masyarakat yang hadir yang kita sempat sebutkan satu persatu yang saya hormati. Mungkin karena keterbatasan waktu, sehingga barangkali kami menyampaikan secara singkat saja kaitannya dengan persoalan adat dengan regulasi daerah. Kebetulan Ibu Kabak Hukum pada saat ini sedang tidak berada di tempat hingga nanti sehingga saya dipercayakan untuk mewakili beliau. Jadi dari sisi adat itu sebetulnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6, Undang-Undang Nomor 6 tentang pembentukan, tentang Undang-Undang Nomor 6 tentang desa itu mengamanatkan dengan jelas. Di dalam penjelasan itu mungkin saya menggunakan bahasa Belanda ya, karena memang kita punya kosakata agak minim sehingga tidak bisa mampu mendengar itu. Dia menyebutkan tentang community recurring disambung dengan komunitas recurring itu sistem pemerintahan adat dengan sistem pemerintahan daerah. Jadi di dalamnya itu mengandung makna ada pemerintahan adat dengan ada pemerintahan daerah yang itu menjadi kearifan lokal yang coba masukkan di dalam peraturan daerah itu. Jadi seorang kepala hoi atau kepala adat itu dia melekat padanya itu dua kewajiban. Dia adalah sebagai pemerintahan adat sekaligus pemerintahan daerah. Sebagai pemerintahan daerah tentu dia harus bertanggung jawab kepada wali kota. Oleh sebab itu dia harus diangkat melalui SKS dalam melalui proses. Sementara dalam kapasitas dia sebagai kepala adat dia harus diangkat oleh seorang raja melalui rekomendasi. Tetapi yang jelas rekomendasi yang diberikan oleh raja itu tidak menggunakan otoritas murid tapi berdasarkan nilai-nilai adat yang sudah berkembang sesuai dengan definisi adat. Karena memang di dalam konstitusi, di dalam undang-undang negara Republik Indonesia itu telah jelas mengakui negara daerah adat itu jauh sebelum negara ini merdeka. Lalu lahirlah pasal 18B ayat 2 mengatakan negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi hak-hak tradisional itu diakui dan diakomodir di dalam negara, sehingga hidupkan kembali di dalam peraturan daerah. Mungkin itu hal yang paling singkat yang dapat kami sampaikan, sehingga pada saatnya nanti ketika seorang kepala desa mau diproses atau kepala hoi harus meminta rekomendasi dari raja sebagai bentuk legitimasi dari raja sebagai kepala, dan akan di-SK-kan oleh wali kota sebagai kepala pemerintahan. Mungkin dua itu yang dapat kami sampaikan. Mestinya masih banyak fakta yang dapat kami sampaikan, tapi yang jelas itu. Kemudian ada beberapa 4 perda disebutkan oleh Bapak Wali Kota tadi. Itu yang pertama
harus ada perda dasar tentang pengakuan Raskap dan Ahoy. Perda itu harus ada dulu. Itu atau lahir perda payung atau yaitu perda Raskap dan Ahoy. Setelah perda Raskap dan Ahoy baru ada perda pemilihan kepala Ahoy yang di dalam itu mengakomodir kearifan lokal, dan kemudian nama BSO itu disesuaikan. Itu sama dengan BPD. Tapi ada pasal yang menyatakan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang bersangkutan. Dengan demikian kita disebutnya dengan BSO atau nama lain juga masih bisa. Nah, mungkin itu beberapa hal yang merupakan konkret poin yang ada di dalam perda itu. Mungkin nanti akan pada saat diskusi nanti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang kami hormati, pimpinan PPD dan Pak Ahli. Jadi perda yang kita desain ini adalah kita mau mengarahkan pemilihan kepala desa itu untuk menganut dua sistem demokrasi dengan sistem dinasti. Jadi sistem demokrasi karena calon kepala desa nanti itu dipilih, sedangkan sistem dinasti itu tidak bisa semua orang mencalonkan diri. Yang mencalonkan diri adalah yang punya. Kalau kita pinjam bahasa yang lebih ini lagi adalah pewaris tahta. Jadi pewaris tahta itu kalau kita pelajari ya, dalam tataran kerajaan itu terdiri dari para pangeran-pangeran. Jadi di antara sekian pangeran itu nanti raja akan menentukan salah satu menjadi putra mahkota. Jadi putra mahkota itu akan, kalau istilah sekarang ini kan melalui rekomendasi raja. Tapi istilah yang kalau digunakan dalam istilah tataran raja itu sabda raja. Mestinya sabda raja itu atau rekomendasi raja itu tidak boleh lagi dikomplain. Kalau dalam sistem dinasti absolut itu tidak boleh dikomplain. Tapi karena kita memadukan kedua sistem ini, maka rekomendasi raja bagi yang berhak, dan tentu putra mahkota itu bukan hanya satu orang, tapi terdiri dari beberapa orang yang dipilih, dan suara terbanyak ya harus ditetapkan sebagai pemenang. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nyanoeno bisa saudara ke jadi inti safari itu telah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Wali Kota yang terhormat, dan dikembalikan di Nyante ada dua hal. Satu, segera hidupkan raja, supaya raja dan hobi dia memberikan rekomendasi kepada siapa yang mau mencalon. Tapi diharapkan supaya mentem lain atur subukfo batang benar kan inuh persatuan Nyante itu tetap harus dijaga. Jadi mungkin kita berikan kesempatan metro tuh orang kalau mau bertanya mau sampaikan sesuatu, kami persilakan karena waktu. Kami langsung saja pada siapa yang mau bertanya, kiri satu dan di kanan satu. Pak Ali, ya, kami persilakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali Kota yang kami hormati, nama saya Halido Hirinan, Desa Tamurhir asalnya. Yang saya sampaikan ini sekedar saya menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Biro Hukum tadi, bahwa seorang raja itu diangkat oleh raja yang lain. Dalam sejarah yang saya pernah baca itu seperti itu. Tapi untuk sekedar diketahui saja bahwa Raja Tam ini tidak diangkat oleh salah seorang raja, tapi disaksikan oleh salah seorang raja. Itu atas dasar Balesteng, sekarang pajak ya, yang itu pada zaman Belanda. Itu disaksikan oleh Raja Maghrib yang tadinya disebut oleh Bapak Wali Kota itu. Itu disaksikan, tapi dia tidak diangkat. Dia tidak mengangkat kita, tapi dia disaksikan oleh Raja Maghrib. Barangkali itu saja yang saya sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak dan Bapak yang ada? Tidak ada lagi. Jadi filenya yang ada lagi berarti memperhatikan ya apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi deh.
Mom atur fobukfo di dua mau batangan dengar kau nu persatuan harus terjaga karena tentai bisa deh keramaian ubun. Lalu atur baik-baik supaya dikrat terbentuk dengan baik-baik. Lalu kemudian siapa yang mau jadi calon kepala desa itu juga dengan baik-baik, deh. Oh terakhir ya Pak. Kami persilakan Pak. Kasih tahu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faisal itu. Setahu saya, raja yang paling pertama di desa Tam adalah Muhammad Yusuf. Betul. Ini mau kita buka rahasia. Ini ada air. Mau. Jadi Tenang. sudah Bapak, oke ya. Terima kasih Bapak. Kami persilakan duduk kembali. Baik, jadi nanti siapa saja di TAM ini yang ngerasa memiliki tutur sejarah, bahkan ada yang silsilah tertulis, serahkan juga buat kita. Asli batang yang baik fotokopi atau di ini saja ya. Iya. Nanti marga mana lagi kita beri ruang untuk nanti menyerahkan sejarah. Nanti kita telusuri rat-ratan baik sebaik-baik jadi saksi maupun yang supaya kita mediasi. Maksudnya ketong fasilitasi dong. Lah datang di TAM lalu hari apa duduk untuk kita bicarakan sama-sama. Dan ini baru satu toh, kita belum tahu lagi yang lain. Lah ini sedikit gambaran dari perjalanan safari dari desa ke desa, sudah belasan desa yang kita kunjungi. Memang masing-masing desa ini ada punya versi juga beda-beda. Jadi dari periode ke periode itu ternyata ada juga desa di pertengahan sekian generasi itu beralih pemimpin. Paham deh? Jadi beralih pemimpin di waktu itu mungkin karena ini contoh di desa Yamru, contoh di desa Dula Laut. Jadi di dalam perjalanannya mungkin generasi itu yang punya kepala desa dulu itu generasinya masih sekolah kah, masih di alam rantau kah, lalu dititipkan jabatan itu. Nani bayar bawa nani dok takuk nih kutih panas sekolah mau ikut mah jiwa kepemimpinannya nahok bahasa lebih keren nani leadership leader obe mah takuk cuma takuk dekat lah dok dari waktu ke waktu tahanon re takuk berubah jadi tahanon begitu. Jadi kita juga jangan-jangan ya secara yang sama mungkin ada juga di desa yang lain. Nah, sekarang Bapak Lecoin sudah serahkan cap dan ada tulisan tangan tadi. Nah, cap mungkin dulu kan kita hanya masih menduga-duga. Saya misalnya jadi kepala desa, pada saat saya tiada lalu urung rebuk keluarga titipkan ke Pak Haji, pasti diserahkan juga dengan perlengkapan administrasi kan begitu. Cap, surat cair apa kan diserahkan lagi kepala desa atau pejabat yang dititipkan kira-kira begitu. Jadi silakan saja kasih nanti amro rata Maghrib sebagai orang yang menurut tadi juga satu pihak bilang saksi. Mungkin juga Bapak Raja mana lagi kita telusur lagi supaya dokter naik kira-kira mana yang punya. Mungkin itu dulu. Ya silakan cepat. Hanya misalkan sebagai sejarah saja untuk pegangan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekedar mengklarifikasi bahwa terkait dengan proses pemilihan raja itu bukan kewenangan kami. Tadi saya berbicara itu dalam kapasitas memilih kepala OHOI atau orang kaya. Bagaimana memproses dia itu. Jadi mungkin itu sekedar supaya jangan ada salah paham. Saya kembalikan. Ya, jadi dek, ama masuk wilayah pembentukan raja dek. Raja itu kembalikan ke desa, kita hanya membantu. Misalnya memfasilitasi kendaraan, angkutan ke sini, sana mari ya. Raja-raja mana yang bisa kita hubungi, tapi seluruhnya itu ansih difasilitasi langsung oleh tim masyarakat desa. Siapa yang dituakan, duduk lalu nanti mengatur selanjutnya. Tapi kensa supaya ini juga pemilihan kepala desa juga cepat dan nanti lama. Gitu. Atau saya masuk. Raja Dula tidak di sini. Raja Luar juga tidak. Saya Raja Maghrib, Raja Werga, mungkin soal apa yang Pulau Ud ya. Mana-mana lah kita gali sejarahnya, nanti kita bisikan ke sini bagaimana dong turun lah bantu. Jadi memilihin hobi siksikara wawauta. Kepunan yakinkan umat tahu dia musim hobi siksikara apa kali itu ya? Oh baik. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, telah kita saat mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Wali Kota sehubungan dengan safari adat pada hari ini. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kita punya acara pada hari ini kita lalui dan kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga proses pembentukan raja dan pemilihan kepala desa di desa kita ini berjalan dengan sempurna, aman, tertib dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.